Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reja Syafalevi. Saya berasal dari kelas Ilmu Al-Quran Tafsir atau IAT 4 semester 4 kelas A. Di sini saya akan membahas terkait dua buku yang telah disampaikan oleh dosen dan merupakan suatu buku pembahasan dari kajian ilmu tarik Al-Quran. Dua buku tersebut berjudul yang pertama The History of Al-Quran Text dan juga Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Setelah saya membaca dua buku tersebut, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan terkait pembahasan pada bab pertama, yakni dibahas tentang rekonstruksi dari sejarah bangsa Arab. Ada beberapa poin yang bisa saya sampaikan, yakni yang pertama bahwa bangsa Arab merupakan peradaban yang kecil dan terpencil pada saat itu. Jadi terdapat dua kerajaan besar, yakni kerajaan Bizantium dan juga Persia saat itu, yang mana Bizantium dan Persia ini saling memperebutkan wilayah di dunia ataupun tidak terkecuali dari wilayah Arab tersebut. Jadi bangsa Arab ini merupakan wilayah yang terpencil tetapi memiliki potensi yang sangat besar untuk bisa maju, untuk bisa lebih berkembang lagi terkait dari pewilayahan bangsa Arab tersebut. Lalu poin yang selanjutnya yakni pada saat sebelum Nabi lahir atau Rasulullah lahir, terdapat raja yang seperti kita tahu bahwa raja tersebut bernama Abraha, yakni ingin menjadikan sebuah Mekah itu atau Ka'bah jadikan sebuah pusat ziarah oleh kepercayaannya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa ketika Rasulullah lahir di Mekah, pasukan Abraha ini menyerang Mekah dan ingin menjadikan Mekah sebagai kota taklukannya dan menjadikan sebuah pusat ziarah oleh kepercayaannya itu oleh Raja Abraha. Lalu yang poin terakhir terkait dari sejarah Arab sebelum Nabi lahir, yakni terjadi peperangan kekuasaan yang dimenangkan oleh Bizantium, yang sudah saya jelaskan bahwa tadi dua kerajaan besar atau dua imperium yang sangat besar, yakni ada Persia dan juga Bizantium, itu saling memperebutkan wilayah, saling berperang untuk memperebutkan wilayah dan saling parebut-rebut gitu untuk merebut suatu wilayah dan akhirnya saling menang dan kalah mungkin ya. Lalu pada saat itu Bizantium memenangkan wilayah-wilayah yang sudah ditaklukkan oleh Rum. Poin pembahasan yang kedua yakni terkait tentang kehidupan bangsa Arab pada saat itu, yakni bahwa bangsa Arab terkenal sangat atas perdagangannya. Jadi bangsa Arab dahulu sangat terkenal atas perdagangannya, tetapi juga terkenal juga dengan pertaniannya. Jadi walaupun bangsa Arab tandus, tetapi pertanian dan juga perdagangannya sangat dikenal oleh dunia luar, sehingga membuat bangsa Arab ini sangat dikenal terkait dengan perdagangannya. Perlu hal yang saya sampaikan yakni bangsa Arab ketika musim dingin mereka berjualan di daerah Yaman, tetapi pada saat musim panas bangsa Arab ini berjualan atau hijrah, berjalan jauh untuk berjualan yakni ke Syria. Jadi ketika masa musim dingin mereka pergi berjualan ke Yaman, lalu ketika musim panas mereka berjualan di daerah Syria. Lalu poin kedua yakni perdagangannya mereka bersifat moneter, yakni hanya ingin memenuhi kebutuhannya saja. Jadi tidak ada pencapaian-pencapaian tertentu yang ingin mereka capai, tetapi hanya berfokus kepada satu tujuan yakni berdagang dan tidak lebih dari itu. Lalu orang Arab suka berniaga dan tetap menjaga ciri khasnya yakni pengembara. Nah, selain dari ciri khas dari bangsa Arab yakni berdagang terus bertani, ada juga ciri khas dari bangsa Arab yakni pengembara. Pengembara itu maksudnya suka perjalanan jauh.
Jadi bangsa Arab memang sudah terkenal sangat akan pengembaraannya. Lalu poin yang terakhir yakni Rasulullah lahir dari keluarga yang terpandang di Mekah. Nah itu seperti yang sudah kita ketahui bahwa Rasulullah lahir dari keluarga yang sangat dipandang di Mekah, sehingga bisa terbantu atas dakwah Rasulullah ketika di Mekah, bisa dibantu oleh pamannya, sehingga Rasulullah ketika berdakwah di Mekah sedikit lebih terbantu dan juga aman untuk bisa berdakwah. Itu terkait dari rekonstruksi dari sejarah Arab, lalu kehidupan di Arab. Lalu masuk ke poin selanjutnya yakni terkait suasana keagamaan di Arab saat itu. Poin yang pertama yakni poin yang mungkin kita harus ketahui bahwa sepupu dari Khadijah yakni istri Rasulullah yang pertama merupakan pemeluk dari Kristus atau Nasrani. Nah itu mungkin poin penting yang bisa di for your information. Lalu yang kedua yakni terdapat individu kecil di Mekah yang beragama Kristen. Jadi tidak semuanya yang di Mekah itu beragama Islam ataupun tidak beragama, ataupun mungkin bisa kita ketahui seperti istilah jahiliyah lah. Nah tapi banyak sekali kepercayaan di Arab saat itu yang mereka percaya kepada Allah tetapi tidak melaksanakan apa-apa yang disyariatkan oleh Allah gitu. Lalu poin yang ketiga, orang Kristen menjadikan pendeta atau rahib sebagai arhab atau Tuhan. Nah, itu mungkin poin yang perlu kita ketahui bahwa ketika saat itu bangsa Arab, daerah Arab tersebut, para pemeluk Kristus mempercayai bahwa pendeta dan juga rahib itu merupakan seorang arhab atau Tuhan. Lalu begitu juga kaum Yahudi, mereka mempercayai bahwa Uzzam merupakan putra dari Allah. Nah, dapat diambil kesimpulan bahwa mereka ini tahu terkait Tuhan yakni Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tidak menyembahnya, malah menyembah yang Allah ciptakan, misalkan Majusi, Allah menciptakan api. Nah, mereka malah menyembah api. Terus ada juga penyembah bulan misalkan ataupun penyembah matahari. Mereka tahu bahwa Allah yang menciptakan hal tersebut, tetapi mereka tidak menyembah kepada Allah, tetapi menyembah kepada hal yang diciptakan oleh Allah. Itu terkait tentang suasana keagamaan di Arab pada saat itu. Lalu poin besar yang ketiga yakni kehidupan Rasulullah. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Rasulullah tadi lahir dari keluarga yang terpandang, lahir dari keluarga yang sangat dipandang di bangsa Arab saat itu. Lalu dipermudahkanlah oleh Allah bahwa dakwah Rasulullah ketika di Mekah dipermudah dengan adanya bahwa Rasulullah lahir dari keluarga yang terpandang. Tetapi itu tidak menyulitkan bahwa Rasulullah tidak memiliki musuh gitu. Tetapi seperti kita ketahui, Rasulullah berdakwah dengan dua cara, yakni dengan cara terang-terangan dan juga cara sembunyi-sembunyi. Nah itu beberapa poin terkait dakwah Rasulullah, bahwa Rasulullah tadi lahir dari keluarga yang terpandang, dan juga bahwa Rasulullah tidak luput dari namanya kecacian makian dari dari orang-orang yang di sekelilingnya yang membenci Rasulullah. Yang kedua yakni bahwa Rasulullah memiliki akhlak yang mulia, sangat mulia. Dikarenakan kemuliaannya tersebut, ada kisah yang menyebutkan bahwa ketika batu Hajar Aswad ingin ditaruh kepada tempatnya, terdapat 4 kufa atau suku besar di Arab, sehingga mereka berselisih siapa kira-kira yang ingin menaruh batu tersebut menaruh batu Hajar Aswad di Ka'bah. Lalu dengan akhlak indahnya Rasulullah, bahwa mereka mempercayai bahwa Rasulullah bisa memberikan solusi terkait apa yang menjadi masalah pada saat itu, yakni lalu Rasulullah memberikan sebuah kain yang memiliki 4 sudut. Lalu mereka
dari empat suku ini diminta untuk mengangkat satu sama lain sehingga bisa menaruh di Ka'bah tersebut. Nah, itu merupakan salah satu kisah yang bisa menjadi teladan bagi kita bahwa Rasulullah memiliki akhlak yang mulia, sehingga hal tersebut Rasulullah dipercaya oleh bangsa Arab atau di sekitarnya untuk bisa memberikan solusi terkait apa dari masalah yang sedang dilanda. Lalu Rasulullah seperti kita ketahui bahwa menikah pada umur 25 tahun dengan Siti Khadijah. Pada saat itu umur 40 tahun Rasulullah diberikan wahyu pertama, yakni Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Pada saat itu Rasulullah berdiam diri di Gua Hira sehingga Allah menurunkan Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Lalu Siti Khadijah ini sangat ikhlas ataupun sangat membantu Rasulullah ketika berdakwah. Khadijah sangat membantu ketika Rasulullah berdakwah di Mekah, sehingga dengan akhlak mulia tersebut bahwa Rasulullah dipercaya oleh Khadijah, dan juga Khadijah jatuh cinta kepada Rasulullah dengan akhlaknya tersebut. Ini menyambung terkait poin yang ketiga tadi. Itu mungkin teman-teman sudah mengetahui kisah Rasulullah lebih jelasnya, akan tetapi pada saat ini saya akan menjelaskan sedikit saja terkait dari kehidupan Rasulullah pada buku ini. Lalu kita bersambung ke pembahasan selanjutnya, yakni asal usul dari Al-Quran. Poin yang pertama yakni Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan langsung kepada Rasulullah, dan juga sumber-sumber dari Al-Quran ini tidak luput ataupun tidak landai, tidak bukan, itu merupakan dari Allah langsung, dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah. Tidak ada sangkut paut apapun dari ilmunya Rasulullah terhadap penurunan Al-Quran, sehingga ayat-ayat Al-Quran merupakan ayat-ayat yang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu masalah wahyu, bahwa Allah tidak berbicara kepada makhluk ataupun menurunkan wahyu kepada makhluk melalui 3 cara, yakni yang pertama melalui wahyu, ataupun yang kedua yakni melalui balik tabir, lalu yang ketiga yakni dia mengutus utusan. Itu terkait asal usul dari Al-Quran. Lalu yang poin yang terakhir yakni kronologi pewahyuan Al-Quran. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Al-Quran diturunkan melalui 2 kota ya, yakni di kota Madinah dan juga kota Mekah. Madinah dan Mekah. Kalau Madinah namanya Madaniyah, lalu kalau kota Mekah namanya Makkiyah. Mungkin kita sudah tahu terkait hal tersebut. Lalu terdapat poin penting, yakni langkah-langkah kronologi dari penyusunan ataupun Al-Quran. Lalu poin yang kedua yakni langkah penyusunan dan kronologi dari penyusunan adalah poin yang kedua yakni langkah penyusunan kronologi Al-Quran, yakni terdapat kurang lebihnya 2 cara yang bisa dikumpulkan dari penyusunan kronologi Al-Quran, yakni penentuan unit-unit dari wahyu tersebut, lalu yang kedua memberikan penanganan terhadapnya. Itu beberapa poin yang sudah kurangnya saya pahami terkait dari pembacaan 2 buku tersebut. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.